Ya, masuk materi baru di bab 40 tentang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Jadi kita kemarin udah ngebahas ya episode 39, yaitu ngebahas tentang orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah dengan segala macam rincinya. Dan ada pembahasan yang askip, yaitu tentang rincian aliran-aliran sesat tentang nama-nama dan sifat Allah yang mereka menolaknya atau membuang maknanya, menolak namanya dan sebagainya. Askip dulu ya, karena itu pembahasan yang rasa buat kita nggak punya pun tetap aman gitu ya. Kita nggak mempelajarinya pun masih aman, asal kita tahu materi yang benar, otomatis tahu yang salah, itu aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Percaya deh teman-teman, ini salah satu bab yang paling bisa diimplementasikan banget untuk kita. Karena kita banyak terjatuh ke dosa ini, sering banget, sering. Untung aja ada gua. Wah, ini sering loh statement yang kayak gini. Dan ini pun alhamdulillah Ustaz Firanda, AA tuh kagum ya dengan Ustaz Firanda, karena atau lebih general lagi, AA kagum dengan ustadz-ustadz yang dulu SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya tuh di eksak, di pelajaran-pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Karena ketika mereka banting setir ke pembahasan Islam, ada nilai plus yang mereka miliki, yaitu apa, tahu nggak? Mereka tuh bisa menerjemahkan bahasa kita para ulama dengan bahasa kita gitu lah. Ngerti nggak maksud Arizal? AA perhatikan, tanpa merendahkan ustadz siapapun ustadz yang memang fokusnya dari kecil sampai dewasanya itu pelajaran Islam, mereka emang ahli banget dalam berbagai macam bidang tafsir dan sebagainya. Namun ketika mereka menerjemahkannya atau ceramah ke bahasa kita, ada bagian-bagian yang mereka keskip. Ada yang keskip. Tapi ketika AA belajar sama Ustaz Ahmad Suryana, ya, Ustaz Firanda dan sebagainya, itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari anak-anak eksak seperti Arizal, itu dijawab gitu, ya. Kritisnya Arizal ketika ngebahas Quran dan hadis, bukan mengkritisi Quran dan hadis ya, bukan ya, tapi maksudnya mengkritisi ini dari Quran dan hadis pemahamannya gini, kalau ini gimana Ustadz? Nah, itu tuh dijawabnya justru oleh ustadz-ustadz yang memang dulunya basicnya eksak, kayak Ustadz Aminur Baiz, dulu teknik nuklir ya kalau nggak salah ya. Terus Ustadz Aminur Baiz, Ustadz Firanda dulu sempat di UGM tuh teknik kimia juga kalau nggak salah. Begitupun Ustadz Ahmad Suryana itu di teknik kimia. Dan itu kagum gitu, karena ini penjelasan ini di tahun lalu, karena Ariza referensinya belum pakai kitab Ustadz Firanda, ada satu pertanyaan dari Randi, mana sih Randi deh? Randi yang anak, nah itu Randi Zakia Surandi, ada pertanyaan tentang Randi yang AA jawab, dan AA jawabnya juga masih ragu-ragu. Namun sekarang alhamdulillah jawabannya sudah sangat jelas, insya Allah akan siapkan jawaban untuk Randi. Dan Randi sendiri udah lupa ya pertanyaan tahun lalu apa, ingat gak? Pasti lupa kan? Nah kalau Arizal ingat, soalnya tadi ngedengerin ceramah yang tahun lalu, jadi masih ingat persis yang baru diingetin tadi ya, tadi sore. Oke, baik, insya Allah kita akan bahas ini. Pembahasan ini penting banget. Kalau bisa kalian jangan, bukan kalau bisa, minta kalian jangan leave kecuali karena darurat, dan ambil materi sebaik mungkin, catat dengan baik, karena ini akan kalian terapin banget dalam kehidupan sehari-hari kalian, oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim, ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kalau ada di antara kalian yang ingin merutinkan kajian tauhid dan ingin mengulang, sarankan azam tersebut, niat tersebut, jadikan
jangan nggak jadi. Kalau ada kitab yang perlu kita ulang-ulang pembahasannya, maka kitab tauhid itulah yang beneran penting. Karena nggak sedikit di antara orang-orang yang udah ikut kajian sunnah, kajian salafi, tapi entah mungkin kajiannya nggak rutin atau kajian rutin tapi bukan di pembahasan tentang tauhid, akhirnya ada sebagian dari mereka yang kurang ngeh dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, terutama kesyirikan yang khafi, yang tersembunyi. Tapi orang-orang yang sering ikut kajian tauhid diulang, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk mencegah kesyirikan-kesyirikan tersebut, walaupun tetap aja bisa jatuh kalau nggak ditolong oleh Allah. Makanya kita ikhtiarnya belajar terus rutin tentang tauhid, sambil tentunya kita doa ke Allah, karena Allah satu-satunya yang bisa menjaga kita, teman-teman. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang menjaga kita di atas kebaikan. Dan salah satu ustadz yang sangat berjasa di Indonesia ini untuk menyebarkan tauhid adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Semoga Allah merahmati beliau dan menjadikan kuburnya sebagai salah satu taman di antara taman-taman surga, ya. Walaupun memang dalam ceramah mungkin pernah menyampaikan beberapa ketidaksetujuan dalam beberapa hal, tapi tentunya jasa beliau itu mungkin ibaratnya adalah kalau misalnya ditanya bagaimana tentang Ustadz Yazid, maka tentang kesalahan-kesalahan beliau, kekeliruan beliau yang mungkin kadang ada yang viral juga kekeliruan beliau, maka akan jawab dengan hadis air dua kulah itu tidak akan ternajisi dengan apapun. Ngerti gak maksudnya apa? Kalau beliau punya jasa dua kulah, maka najis sebesar kotoran cicak gak akan ada pengaruhnya sama air dua kulah tersebut. Dan jasa beliau bukan dua kulah, bisa jadi lautan. Karena banyak yang terselamatkan dari kesyirikan lewat jasa beliau. Masya Allah. Masya Allah ya. Oke, baik teman-teman, kita akan ngebahas tentang ini, dan nggak akan langsung masuk ke kitab, tapi akan masuk ke beberapa rincian dulu biar kalian lebih mudah untuk mencatatnya, teman-teman ya. Pertama, mau nanya, air nikmat tuh hakikatnya datang dari siapa? Jelas, itu dari Allah. Adapun media atau apa, jalan Allah ngasih nikmat, sebabnya atau media, mungkin bahasa yang lebih enak ya, medianya adalah, media itu apa sih? Pengantar ya, pengantar dari nikmat Allah tuh macam-macam ya. Seperti Allah ngasih kita baju, medianya apa? Pengantarnya orang tua kita ngasih duit sehingga kita dapat baju dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita akan bahas dulu tentang medianya, media dalam Allah ngasih nikmat ya. Media di sini bisa jadi media yang benar atau media yang diaku-aku oleh manusia padahal nggak benar. Intinya kita akan bahas media nikmat Allah dulu. Media alias sebab nikmat Allah atau cara Allah ngasih nikmat kepada hambanya adalah lewat beberapa media. Dan kita akan bahas media dari sudut pandang manusia. Pertama adalah media yang jelas-jelas batil, yaitu contohnya berhala. Orang-orang mati itu dianggap bisa ngasih keselamatan pada kehidupan kita. Berhala. Maka ini mah udah titik syirik apa? Akbar. Gak usah pakai rincian. Jadi kagak bisa ngomong kayak gini, alhamdulillah dapat rizki dari Allah lewat berhala ini. Udah, itu walaupun pakai alhamdulillah tetap hukumnya syirik apa? Akbar. Kenapa? Karena berhala mah udah sesembahan selain Allah atau lewat orang-orang mati. Alhamdulillah ya Allah, aku lunas hutangnya gara-gara aku dibantu oleh Mbah Fulan yang ada di kubur. Udah jelas itu mah udah syirik akbar. Karena orang yang mati kemudian berhala itu udah Tuhan gitu. Itu udah dituhankan selain Allah. Maka itu nggak ada rincian lagi. Mau ente ngomong alhamdulillah dan sebagainya tetap weh. Sama seperti orang yang minta hujan ke malaikat Israfil. Malaikat apa? Israfil ya. Wahai malaikat Israfil, turunkan hujan. Itu mah udah minta kepada selain Allah. Ya. Dan itu bukan masih mending ya. Tapi malaikat Israfil kan emang oleh Allah ditugasi untuk ngirim hujan kan. Tapi minta langsung ke malaikat aja udah merupakan syirik akbar. Apalagi minta ke orang mati, apalagi ke patung. Makanya jadi kalau untuk berhala-berhala itu mah nggak usah pakai rincian lagi. Titik. Kalau ada orang yang ngerasa dapat nikmat gara-gara berhala ini,
Allah yang ngasih saya nikmat, tapi lewat berhala ini kok, itu udah syirik akbar. Dan ini sebagaimana orang musyrik. Haula isyurakauna indallah, haula isyufa'auna indallah. Ada beberapa kali ada yang bilang syuraka, ada yang bilang syufa'a, yaitu dalam tafsir para ulama ketika membahas ayat ini, orang-orang musyrik itu dapat nikmat, dapat rezeki lancar, dapat sehat dan sebagainya. Dan ketika diingetin ini nikmat dari Allah, mereka bilang, oh ini tuh dapat dari berhala-berhala kami yang merupakan mediator Allah untuk ngasih kami nikmat. Ya. Jadi berhala-berhala ini adalah media atau jalan Allah ngasih kami nikmat. Maka udah itu mah syirik apa sekali lagi? Akbar. Jadi kalau kita menganggap si berhala, orang mati dan sebagainya sebagai jalan nikmat kita, itu mah tanpa ada rincian itu syiriknya syirik akbar. Bismillah. Kedua, oh Mikael ya yang nurunin hujan ya. Maka tiba-tiba ngeblank gitu. Makasih udah diingetin Obi. Kedua, apa kedua teh? Oh, kedua, menisbatkan nikmat alias atau gini, kita merasa nikmat dari Allah datang kepada kita lewat media yang merupakan benda-benda yang gak ada hubungan sebab akibatnya, gak logis. Bendanya bukan berhala, bendanya itu bukan Tuhan. Tapi bendanya nggak logis ngasih kita nikmat. Contoh, kalau yang logis dulu deh, yang logis. Fahri lagi naik motor, jatuh kebeledak kepalanya, tapi nggak terlalu sakit gara-gara ada helm. Berarti Allah ngasih kita nikmat selamat lewat helm nggak? Iya kan? Ya, itu mah bener kan ya. Tapi sekarang Fahri gini, lagi sakit gigi, terus pakai helm. Dan Fahri bilang, Allah nyembuhin saya dari sakit gigi dengan helm ini. Nah, itu ada nyambungnya nggak antara helm dengan gigi? Nggak ada. Maka ketika kita menjadikan sebab nikmat dari suatu yang nggak ngasih jalan kesembuhan sama sekali, atau jalan nikmat dari Allah yang nggak nyambung gitu lah. Intinya yang nggak nyambung sama sekali. Baik dari penjelasan Quran dan hadis maupun dari dari secara ilmiah, secara logika. Nggak ada hubungan sebab akibat sama sekali, udah itu syirik. Itu syirik. Kalau kita ngucapin alhamdulillah, tetap syirik kecil. Aa sakit, terus Ariza pakai karet gelang, terus sembuh, dan Ata bilang alhamdulillah Allah nyelamatin aku, Allah nyembuhin aku lewat karet gelang ini. Anggar we syirik, tapi syiriknya syirik kecil. Kalau yang tadi berhala, orang mati, itu mah gak usah ada rinciannya. Mau nyebut alhamdulillah, mau nyebut al-fatihah sekalian, anggar we syirik akbar ya mah. Tapi kalau sekarang kasus kedua, medianya yang kita anggap sebagai media Allah ngasih nikmat, jalan Allah ngasih nikmat, adalah benda-benda yang gak nyambung. Kalau Ariza lapar terus A makan dan kenyang, nyambung gak? Nyambung ya, mah gak apa-apa. Kalau A bilang A kenyang gara-gara makanan, gak ada masalah. Atau misalnya A seger gara-gara A minum air, gak ada masalah itu mah. Karena logis. Tapi kalau A bilang AA hilang hausnya gara-gara Arizal main handphone. Oh, itu masih logis sih. Karena kalau main handphone jadi lupa haus ya, karena itu masih bisa logis lah. Dari sisi ini ya otaknya, tapi aslinya masih kering ya. Yang bener-bener gak logis aja tadi ya. Misalnya Arizal sakit gigi, lalu pegang batu. Atau lagi kebelet, pegang batu biar kebeletnya hilang. Entah itu logis atau enggak ya. Perasaan gak ada logis sama sekali deh. Megang batu jadi kebelet BAB hilang gitu. Itu gak logis. Maka itu jadinya syirik kecil. Walaupun kita ngucapin alhamdulillah. Sedangkan kalau kita meyakini benda tersebutlah yang ngasih kita keselamatan, tanpa kita ingat sama Allah sama sekali, maka itu berubah jadi syirik akbar. Arizal sakit, A pakai kalung, terus A meyakini 100% kalung inilah yang ngasih kesehatan. Kalung ini yang benar-benar ngasih kesehatan. Dan A sama sekali gak ingat sama Allah, itu jadinya syirik akbar. Syirik besar, murtad kalau kayak gitu. Bisa dibedain gak antara yang pertama dan kedua? Regan coba diulang ya. Kalau yang media yang pertama tuh apa? Berhala dan orang yang meninggal. Berhala dan orang meninggal atau yang sejenisnya. Kalau itu gimana? Boleh gak kita bersyukur kepada mereka gitu? Gak boleh. Gak boleh sama sekali. Syiriknya syirik apa? Syirik akbar. Titiknya hanya syirik akbar doang ya, gak ada rincian syirik kecil. Kalau yang kedua? Kedua tuh kepada benda mati yang tidak memiliki sebab akibat. Kepada benda mati yang nggak ngasih sebab akibat secara logis maupun secara dalil ya. Maka itu rinciannya apa tadi?
Satu. Jika kita percaya kepada benda tersebut 100% tanpa melibatkan Allah itu syirik akbar, tapi jika masih logis tapi cenderungnya itu ke benda tersebut itu masih syirik kecil. Enggak. Ini bendanya enggak logis, bukannya. Logis. Tadi Regan itu malah nanti pembahasan yang level 3 ya. Bendanya tetap enggak logis ya. Bendanya yang enggak logis ngasih kita nikmat. Kalau kita meyakini benda tersebut yang benar-benar ngasih nikmatnya itu syirik akbar. Tapi kalau kita yakin Allah yang ngasih nikmat sembuh mah, tapi lewat benda ini. Nute logis teh ya, gitu nya. Allah ngasih kesembuhan pada gigiku lewat helm ini. Logis nggak itu? Nggak logis. Kita mah tetap yakin Allah yang ngasih kesembuhan. Sayangnya kita malah bukan berobat dengan cara yang logis atau yang sesuai syariat, tapi malah pakai helm, yaitu jadinya jimat. Jadi tetap walaupun kita ngucapin alhamdulillah, tapi kalau benda yang kita gunakan untuk mendapat nikmatnya tuh nggak logis, maka itu tetap syirik kecil gitu. Ya dengannya, jadi kita belum masuk ke benda yang logis gitu. Nah, yang ketiga, sekarang media nikmat dari Allahnya yang memang logis. Media nikmat Allahnya memang logis. Contoh, AA haus ngapain? Minum. AA ngerasa ketakutan. Ya, ada orang yang mau ngebully Arizal. Kira-kira apa yang bisa Arizal lakukan selain berlindung kepada Allah? Minta tolong orang lain yang keker, yang kuat, yang bisa nolong Arizal. Arizal sakit gigi. Apa media nikmat Allah untuk nyembuhin Arizal yang logis? Ke dokter. Apa lagi? Minum obat. Ya. Terus Arizal lagi ini mata kelilipan atau mata merah, pakai jangan nyebut merek sto ya, jangan ya. Pokoknya pakai obat tetes mata. Pokoknya yang logis-logis deh. Nah, inilah yang bakalan kita jadiin pembahasan, teman-teman. Di malam hari ini kita akan ngebahas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita lewat benda-benda yang memang logis. Arizal mau kecelakaan misalnya di pesawat terbang. Terus pesawatnya teh handal banget, nggak tahu gitu, kayak mobil ya. Pokoknya si pilotnya teh keren banget sehingga nggak jadi kecelakaan gitu. Logis nggak? Logis kan? Ariza mau kecelakaan, tiba-tiba si pilotnya karena udah handal banget, akhirnya nggak ada yang kecelakaan sama sekali. Itunya rusak pesawatnya, tapi semua penumpang selamat. Logis kan Ariza selamat gara-gara si pilot tersebut? Atau misalnya apalagi, sok apin kalian ngasih semua contohnya ya, yang kita dapat nikmat dari Allah dan itu logis gitu. Coba Farid, kalian nih untuk yang lagi di online, apin milih, ada si Hilmi nggak ya? Soalnya ingat nunjuk Hilmi tahun lalu ya. Ya udah, apin, Randi, 1, 2 Alvin. Siap ya Randi dan Alvin. Sekarang mau nanya yang di sini dulu, tenang ya. Nanti habis itu baru Randi dan Alvin. So, yang cepet, mikirnya cepet buat kalian yang di sini. So, Fahri dulu. Ya helm tadi, pakai helm biar nggak kecelakaan. Helm biar nggak sakit pas jatuh. Oke lah, itu logis. Apa? Nisan? Minum obat. Minum obat itu mah udah. Ya udah nggak apa-apa. Daniel? Pakai sepatu biar nggak Lecet. Pakai sepatu biar nggak lecet. Oke, siap. Pakai nyalain kipas angin biar nggak kepanasan. Nyalain kipas angin biar nggak kepanasan. Oke, Regan. Pakai sabuk pengaman biar mencegah. Pakai sabuk pengaman biar mencegah kalau kecelakaan nggak puing gitu, nggak keluar. Oke, Alvin, on mic. Pakai jaket biar nggak kedinginan. Oke, Randi. Ya Allah, banyak banget ini. Pakai antivirus di HP biar nggak kena virus. Oke lah, kata si Gemilang bawa samurai biar anti maling, tapi kitanya yang nanti ditangkap polisi, Gemilang ya. Oke ya, bagus. Ya itu kan semua kan nikmat dari Allah ya, yang Allah kasih ke kita lewat media-media yang logis. Nah, ini yang bakalan kita bahas. Ternyata walaupun kita dapat nikmat dari Allah lewat media-media yang logis gini, itu juga kita tetap bisa syirik. Hah? Yang bener? Kita sengaja punya anjing pengaman. Ya, menurut sebagian ulama boleh kalau emang kita tinggal di daerah perkampungan yang emang jarang orang gitu. Ya, kita punya anjing pengaman untuk mencegah apa? Maling kan ya, untuk mencegah maling. Nah, itu boleh nggak? Boleh lah. Anggap secara fikihnya kita ngikut pendapat bolehnya hal tersebut. Atau enggak deh.
mumpung Arizal tinggal di tengah sawah, Arizal punya anjing untuk mengamankan sawah dan ternak Arizal. Jelas itu mas sepakat ulama halal kan? Boleh punya anjing tersebut. Nah, itu juga ternyata bisa jatuh ke syirik. Kalau gimana? Kalau apa? Yakni kalau kita menisbatkan nikmatnya langsung ke objeknya, bukan ke Allah. Hah? Gimana sih maksudnya? Ini teman-teman, sebagai contoh, ini adalah di antara dalilnya, walaupun dalilnya nggak ada di kitab ini, tapi udah sering dibahas banget kalau kalian sering bawa sering ngaji tafsir ya, yaitu di surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan selain Allah untuk disembah, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, maksud tafsir ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 21 kalau nggak salah, adalah kata Abdullah bin Abbas, ini kasusnya adalah misal ada anjing yang menyelamatkan sebuah rumah dari kemalingan atau bebek. Anjing dan bebek sama-sama apa? Cerewet, sama-sama hewan, sama-sama berisik, sama-sama cerewet ya, betul. Itu kalau bebek itu gampang bunyi ya. Begitupun anjing. Wah, itu anjing tuh gampang banget, kalau yang nggak dikenal tuh menggonggongnya itu luar biasa. Nah, ketika ada anjing atau ada bebek lalu ada pencuri, kemudian si bebek dan anjing tersebut nyadar, kan langsung bunyi wok 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 gitulah. Kok bunyinya wok wok sih ya? Nggak tahu lah bunyi bebek gimana. Nah, itu kan langsung si penghuninya langsung nyadar gitu. Akhirnya nggak jadi nyuri tuh orang yang mau nyurinya karena takut ketahuan. Berarti Allah nyelamatin rumah ini lewat bantuan siapa? Anjing dan bebek kan? Bener nggak? Bener. Logis nggak? Logis. Namun, kalau kita ngomongnya kayak gini, saat kita selamat dari maling gara-gara anjing dan bebek, lalu kita ngomong kayak gini, kalau bukan karena anjing itu, kalau bukan karena bebek itu, udah kecurian nih. Nah, ngomong kayak gitu tuh syirik. Ngomong kayak gitu tuh syirik. Ayat 22, makasih Alwin. Surah Al-Baqarah ayat 22. Jadi gimana dong? Kalau kita dapat nikmat dari Allah lewat media apapun yang logis, tetap yang paling awal harus kita terima kasih dan syukuri hanya siapa? Allah. Adapun benda-benda tadi, itu kan medianya. Itu kan sebab Allah ngasih nikmat. Maka jangan langsung ke bendanya yang kita ingat. Ada orang, misalnya Arizal nih, mau ditabrak mobil. Terus si Regan teh ngedorong, gitu. Akhirnya pas selamat nggak ditabrak, tapi ditabrak dari arah yang berseberangan gitu. Dan Regannya juga ketabrak, dua-duanya mati aja gitu. Just kidding. Misalnya didorong gitu ya, didorong, selamat gitu. Regannya juga nggak tabrak. Itu kan Allah nyelamatin Arizal lewat Regan kan? Iya. Tapi ketika dalam kasus itu Regan mah bilang aja makasih kan, makasih, jazakumullahu khairan. Nggak ada masalah. Langsung ngomong makasih mah nggak ada masalah. Jangan sampai udah ditolong terus bilang hanya Allah yang aku terima kasih. Nggak bener. Nabi kita SAW menyuruh kita untuk makasih ke manusia. Jadi kalau berterima kasih mah boleh. Langsung. Bahkan misalnya kita diselamatin langsung kita makasih. Karena di hati kita mah udah jelas kita syukur banget ke Allah, udah alhamdulillah banget lah di hati mah. Tapi karena refleks kan Regan nyelamatin Arizal, langsung bilang, aduh makasih banget kan. Gitu. Nah kalau ngomong makasih mah boleh langsung. Tapi kalau lagi menisbatkan nikmat, gimana menisbatkan nikmat teh? Gini. Kan tadi mau kecelakaan gak jadi gara-gara Regan nyelamatin ya. Pas sudah selamat, langsung bilang, Gan makasih banget Gan. Boleh? Lalu kedua, pas kita lagi bersyukur gini ngomongnya, kalau aja bukan karena Allah yang nyelamatin saya, pasti saya udah celaka. Itu yang terbaik. Jadi bilang makasih kan, makasih. Kalau bukan Allah yang nyelamatin Arizal, pasti Arizal celaka. Itu yang tingkatan tauhid paling mantep. Tapi boleh juga ngomong kayak gini, alhamdulillah ya Allah, Allah nyelamatin saya kan lewat kamu. Wah itu juga bagus. Paham ya? Allah nyelamatin saya kan lewat kamu. Itu juga bagus. Atau boleh juga dengan kalimat ini, kalau bukan karena Allah, kemudian karenamu Regan, udah celaka. Gitu. Ingat kalimat tadi,
Ingat ya kasusnya, ini agak pelik. Nanti dalam banyak kasus kalian nanti bisa tinggal jabarkan sendiri contoh-contohnya. Sekali lagi ulang ya, A mau kecelakaan gak jadi karena Regan nyelamatin Arizal. Maka boleh langsung ngomong terima kasih ke Regan mah gak ada masalah. Dalam bab berterima kasih mah boleh langsung. Tapi dalam bab mengungkit nikmat tuh ya ingat-ingat nikmat gitu. Maka harus Allah yang pertama kali kita sebut. Adapun kalau orangnya yang jadi sebab nikmat buat kita boleh menisbatkan nikmat tersebut kepada orang ya, tapi harus setelah nyebut Allah. Jangan digabung dengan kata dan. Jadi kalau kasus tadi A bilang makasih kan, makasih. Alhamdulillah Allah nyelamatin saya. Itu yang paling mantap. Kedua, boleh juga kayak gini. Alhamdulillah Allah nyelamatin saya lewat kamu. Itu juga boleh. Mantap. Yang ketiga, alhamdulillah kalau bukan karena Allah, kemudian karena kamu, Regan, pasti udah celaka. Itu juga masih boleh. Yang gak boleh itu gimana? Kalau bukan karena Allah dan karena kamu, Regan, celaka nih gua. Nah, itu udah gak boleh. Ngerti di sini? Mari kita ambil contoh yang lain. Oke, Fahri berobat karena misalnya Fahri kena COVID ke dokter Chandra misalnya, kemudian sembuh. Nah, cok, samain dengan kasus Arizal tadi, Fahri. Satu gimana? Respon Fahri. Alhamdulillah kan berkat Allah saya. Ya, makasih dulu ke dokter juga nggak ada masalah ya. Jadi Fahri datang ke dokter Chandra kemudian sembuh. Gimana Fahri pertama? Iya, sebenarnya pertama mah harusnya ke Allah sih, tapi yang tadi versi runutan yang Arizal tadi kasih contohnya. Langsung makasih ke dokternya boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Untuk bab terima kasih mah nggak ada masalah, langsung ke dokternya. Kedua, kalau mau ngungkit nikmat ke Allah gimana kalimatnya? Berkat Allah saya jadi sembuh. Berkat Allah saya sembuh, itu yang paling mantap. Lanjut, gimana lagi kalimat yang diperbolehkan? Berkat Allah saya sembuh lewat dokter. Berkat Allah saya sembuh lewat Anda dokter, itu juga boleh. Terus gimana lagi yang boleh lagi? Berkat Allah kemudian dokter saya sembuh. Karena Allah kemudian karenamu dokter aku sembuh, itu juga boleh. Yang nggak boleh gimana? Berkat Allah dan dokter. Berkat Allah dan dokter saya sembuh, itu syirik. Ngerti? Kalian ngerti? Yuk kita ambil contoh lagi. Semuanya harus kebagian. Ihsan. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri sok, tadi gak dibantuin. Bikin sendiri sok. Mangga. Ini ya, polisi ya. Polisi. Ya. Terima kasih Pak Polisi. Karena udah nilang saya. Soalnya ini polisi contoh dari Raffi nih. Raffi Ahmad Raffi tahun lalu ngasih contohnya polisi. Kan si Raffi itu sebelum datang ke rumah Riza tuh ditilang polisi. Jadi langsung beberapa hari sebelumnya. Nah si Raffi ngasih contoh tentang polisi. Sok gimana contoh polisi? Terima kasih Pak Polisi. Terima kasih Pak Polisi. Terima kasih Pak Polisi. Alhamdulillah karena Allah Pak Polisi menyelamatkan saya. Karena alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dari pencuri. Lewat Bapak gitu ya. Ya, Oke, itu boleh. Terus apalagi ucapan yang boleh? Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya, kemudian melewati Pak Polisi. Kalau kemudian mah langsung aja kemudian Bapak gitu. Allah yang nyelamatin saya. Allah kemudian Bapak nyelamatin saya. Itu boleh ya. Yang nggak boleh gimana? Allah dan Bapak menyelamatkan saya. Nah, Allah dan Bapak menyelamatkan saya, atau kalimatnya gini ya. Kalau bukan karena Allah dan Bapak saya celaka gitu. Nah, itu nggak boleh. Oke, Daniel. Ini sabar ya teman-teman. Aku pingin kalian bener-bener ngerti. Ya. Kalau gini gimana? Untung ada kamu yang tentunya atas izin Allah. Untung aja ada kamu tentunya atas izin Allah. Kalimat tersebut kayaknya jangan deh. Mending gini aja, alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah syukur kamu nolong saya. Gitu aja deh. Kalimatnya lebih aman kayak gitu. Oke, Daniel, silakan. Pemadam kebakaran. Bagus. Gimana contohnya? Yang pertama Terima kasih Pak Pemadam Kebakaran udah ngambil handphone saya di Solokan gitu ya. Iya karena bener loh. Pemadam kebakaran juga gitu ya, luar biasa. Itu tuh salah satu instansi yang paling dipercaya di negeri kita ya. Itu pemadam kebakaran. Oke. Terima kasih Pak udah ngelenyapin api di rumah kami gitu. Terus apalagi ucapan yang diperbolehkan? Kedua, alhamdulillah atas karunia Allah kita atas pertolongan Allah dan atas
atas pertolongan Allah. Atas pertolongan Allah. Kemudian atas pertolongan Bapak. Kami nggak kena musibah ini. Oke. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh apa namanya? Dan ya. Alhamdulillah Allah dan Bapak nyelamatin saya. Walaupun pakai alhamdulillah, tapi kalau ngomongnya karena Allah dan Bapak saya jadi selamat, itu nggak boleh. Apalagi kalau ngomongnya kayak gini, kalau bukan karena Bapak udah berabe saya. Oh, itu lebih parah lagi. Allahnya nggak disebut sama sekali, itu langsung ke Bapaknya ya. Itu lebih parah lagi. Tadi ada yang kita skip ya, yaitu yang cuman ngomong ke objeknya aja gitu. Ya. Oke. Siapa namanya? Rifan. Kasus apa, Van? Kasus tenggelam deh, sok. Tenggelam dan diselamatin oleh atlet gitu ya, sok. Terima kasih. Pertama terima kasih dulu ke atletnya. Makasih Pak, makasih, itu boleh. Terus lanjut. Atlet telah menyelamatkan saya dan saya bersyukur pada Allah karena telah menyelamatkan saya dari tenggelam. Oke ya. Aku bersyukur pada Allah karena menyelamatkan saya dari tenggelam ya. Kemudian lanjutnya aja biar cepetnya. Alhamdulillah Allah nyelamatin saya lewat Bapak. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena jasa Bapak, saya pasti udah tenggelam. Yang nggak boleh tuh kalau bukan karena Allah dan Bapak, saya udah tenggelam, itu nggak boleh. Apalagi kalau kalimatnya yang lebih parah, kalau bukan karena Anda Pak, saya udah tenggelam, mati saya. Oh, itu lebih parah lagi. Legan, ayo. KPK. Apa itu KPK? Komisi Pemberantas Korupsi. Oh gitu, dikirain mau sebutan yang lain. Silakan KPK. Regan senangnya mainnya di yang jurang-jurang gitu ya. Anak hukum, silakan Regan. Terima kasih banyak Bapak Ibu KPK telah membantu memberantas korupsi di Indonesia. Makasih banyak Bapak Ibu KPK telah memberantas korupsi di Indonesia. Bagus, terus itu boleh ya, terima kasih. Sekarang untuk masalah menisbatkan nikmatnya gimana? Alhamdulillah, atas izin Allah, KPK dapat membantu memberantas korupsi di Indonesia. Iya, alhamdulillah atas izin Allah KPK dapat mengurusi itu. Ya. Kemudian alhamdulillah atas bantuan Allah melalui perantara KPK. Itu sama aja dengan yang pertama ya. Korupsi di Indonesia dan yang ketiga, jika bukan karena Allah dan KPK mungkin di Indonesia tetap ada korupsi. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Nggak boleh ya. Kalau ngomongnya kalau bukan karena Allah dan KPK udah korupsi bahkan di mana-mana. Perasaan masih lagi perjuangan ya. Yang nggak boleh tuh apa? Statement yang paling parah kayak gimana? Hanya KPK yang dapat memberantas korupsi. Bukan. Kalau bukan karena KPK pasti banyak korupsi di mana-mana. Jadi kalau ngomongnya kayak gitu, kalau bukan karena KPK udah nih korupsi di mana-mana kayak gitu. Gitu ya. Nah, bisa dipahami ini? Iya, ngerti ya? Apa mana ucapan yang boleh, mana yang nggak boleh. Makanya tadi dengan contoh yang banyak mudah-mudahan kalian paham. Tapi memang ada satu kalimat yang tadi sebenarnya masih memungkinkan untuk diperbolehkan, terutama contoh yang Regan. Kenapa kok? Coba kalau Fahri tadi kan kondisinya apa? Sakit, berobat ke dokter. Isan pencurian dibantu sama polisi. Daniel kebakaran, tenggelam. Kalau Regan ngomong masalah korupsi. Kejadiannya bukan dialami oleh Regan sendiri, tapi kejadiannya oleh orang lain. Ya, orang lain korupsi yang merugikan orang lain, tapi kalau Regan sendiri nggak terlalu terasa dampak korupsinya. Nah, kalau kita lagi ngomongin cerita orang lain, itu memang nanti ada pembahasan khusus. Nanti bahasanya ya, biar kalian nggak ngejelimet dulu. Yang penting kalian tadi udah mulai data processing udah mulai masuk kan ke otak kalian. Alhamdulillah. Yuk, karena data processing udah mulai masuk, sekarang kita mulai ngebahas beberapa poin ya. Maaf tadi yang pembahasan agak ngejelimetnya di awal biar kalian masih konsen. Dan berharap kalian nggak tidur nih, karena ini ya Allah kalau jatuh ke dosa ini, ingat ini syirik bro. Kata sahabat Nabi SAW, apa syirik itu melebihi dosa-dosa besar. Artinya kalian ngomong tentang para pezina, pelacur, miras, dan sebagainya, itu dosa besar. Tapi kita jatuh ke dosa ini, kita dosanya lebih besar lagi. Kan serem gitu loh. Gampang di lidah, berat di dosa gitu loh. Kita mau ngomong para pezina dosa besar, emang. Tapi ketika kita jatuh ke dosa syirik ini, dosanya lebih besar. Pernah nggak kita? Oh kayaknya pernah banget. Kalau pernah banget berarti sudah sepantasnya kita tobat gitu loh. Karena kita sering. Ya makanya kita tuh banyak banget yang harus ditobati. Cuman jujur aja, saya punya dugaan kuat. Kalau orang pernah minum miras atau zina, terus dia tobat,
insya Allah tobatnya tuh nyesel banget ya, aduh kenapa aku zina, jadi banyak masalah gini, Allah tobat. Tapi kalau orang jatuh ke dosa syirik tadi, paling simple, udah dulu belum tahu, alhamdulillah udah belajar tauhid sekarang, paling cuman gitu ya nggak sih? Gak senangis orang yang dulu udah bertahun-tahun pacaran, putus. Orang yang udah bertahun-tahun pacaran mah ketika tobatnya nyeselnya tuh aduh nyesek gitu, ya Allah banyak waktuku yang sia-sia dengan pacaran dan sebagainya. Tapi giliran tobat dari kesyirikan seperti ini kayaknya biasa aja. Alhamdulillah ikut kajian tauhid jadi tahu, astagfirullah. Kayak biasa, kayak datar gitu, astagfirullahnya tuh kayak nggak dalam. Padahal lebih mencelakakan ini daripada zina. Padahal zina aja udah dosa besar banget. Makanya teman-teman, inilah pentingnya kita belajar tauhid agar kita mulai nyadar diri tentang gimana untuk nyesel. Ada seorang syekh, ini kisah nyata ya teman-teman ya. Walaupun syekhnya sempat bikin kisah fiktif ya untuk ngetes para muridnya. Jadi syekh ini ditanya, "Syekh, kenapa sih kita belajar tauhid terus seminggu kok bisa berjam-jam gitu?" Akhirnya syekh itu diem, gak ngejawab apa-apa. Di pertemuan berikutnya sang ulama ini ngomong kayak gini ke murid-muridnya, tahu nggak, di daerah kita ini ada seorang anak zina sama ibunya, kalau nggak salah zina sama ibunya. Langsung apa respon dari muridnya? Anak kurang ajar, itu anak durhaka, bahasa kitanya mah sing jadi maling kundang gitu lah bahasa kitanya mah ya. Pokoknya responnya heboh banget tuh murid-muridnya. Tapi kemudian sang syekh di pertemuan berikutnya atau di pertemuan yang sama, lupa, ngasih kisah lagi. Kemarin baru ada tetangga baru dan dia nanam kepala sapi di rumah seseorang ya, di rumah seseorang di rumah dia gitu ya. Kenapa ini tiba-tiba nge-freeze? Oke. Ya. Jadi aduh maaf. Lancar lagi. Oke. Jadi ada orang yang baru datang di komplek kita lalu nanam kepala sapi di rumahnya, di halaman rumahnya. Terus apa respon dari muridnya? Ya Allah, itu syirik. Semoga Allah memberi hidayah pada fulan. Lihat gak sih beda responnya ya? Padahal dosanya lebih besar yang zina sama ibu kandung atau yang syirik akbar? Syirik akbar, tapi responnya hebohnya lebih yang mana? Lebih yang pertama. Eta zina sama mertua heboh di mana-mana. Zina sama apa yang lagi viral kemarin teh, kakak ipar, adik ipar heboh. Tapi giliran syirik biasa aja. Kenapa? Salah satunya, punya dugaan kuat, banyak banget film, baik tayangan kartun atau tayangan yang real yang menghadirkan kesyirikan, kemudian kita nonton dan kita bilang, ya saya emang gak percaya. Coba deh dulu ya, di tahun 2000, Harry Potter and the Philosopher's Stone, itu salah satu film yang paling Adiza suka. Masih ingat aja, dulu ketika ada Voldemort ngelawan Harry Potter di scene terakhir, pas si Harry Potternya udah mau dicekek sampai mati, tiba-tiba si Harry Potternya langsung mau megang mukanya Voldemort dan Voldemort langsung mukanya meleleh. Terus si Dumbledore ngomong ke Harry Potter, "You know why, intinya ya, kenapa kamu bisa selamat?" Terus jawabannya, "Because your mother, Harry, your mother, her love save you," gitu. Cintanya, kasih sayangnya menyelamatkan kamu. Jadi gara-gara ibunya yang sayang, akhirnya roh ibunya ngebantu Harry Potter untuk melawan Voldemort dengan cara dipegang mukanya dan hancur. Awas jangan jadi nonton kalian gara-gara Arizal kasih cuplikan ini, oke? Tapi lihat, gara-gara ini film kayak gini, apa sih kata orang-orang? Itu kan cuma di film. Tapi justru itulah, ketika banyak yang nonton dan ngomong itu kan cuma di film, jadinya orang gak peka lagi sama beginian. Gak peka, asli. Sampai tiktokers terkenal, dia melukat di sebuah pulau, kalian tahu lah, normalisasi itu dia bahasanya ya. Jadi kayak biasa yang kayak gitu tuh. Melukat tuh jadi datang ke sebuah tempat air suci, dan sebelum masuk ke air suci ini harus sujud-sujud, ruku-ruku ke patung berhala. Kemudian si tiktokers ini bikin postingan, bikin disclaimer, jangan ada yang hakimi aku ya, jangan ada yang ngejudge aku keluar dari Islam ya. Aku tuh 2 minggu yang lalu baru umroh. Bukan baru haji ya. 2 minggu yang lalu aku baru umroh. Dan sekarang aku kan lagi liburan ke pulau tersebut. Aku pengen melukat. Jadi aku sebelum masuk ke air suci, di air sucinya aku doanya ke Allah. Tapi sebelum doa ke Allah jangan lupa dulu kita ngasih penghormatan, kita ruku, ngasih sesajen gitu kepada dewa-dewa dulu, ke patung-patung dewa. Tapi jangan vonis aku murtad ya. Lah ini apa-apaan? Normalisasi kesyirikan membuat orang jadi nggak peka sama beginian, teman-teman. Jadi nggak peka.
Makanya kenapa belajar tauhid diulang-ulang teh penting sampai bosan, silakan. Kapan kita berhenti belajar tauhid? Ketika kalian respon hebohnya udah seheboh ketika ada anak zina sama ibu kandung deh, setidaknya gitu. Karena sekarang kita hebohnya biasa aja kalau udah kesyirikan tuh, nggak terlalu heboh dalam artian positif ya, itu sangat mengingkarinya, membencinya gitu. Oke, baik teman-teman, mudah-mudahan kalian udah paham dengan hal ini. Nah, baik, semua poin yang catat. Oke. Sekarang kita sedikit agak side topic, masih tentang nikmat Allah, tapi ingin sedikit ngingetin kalian ya, bahwasanya kalau kita dapat nikmat, kita tuh harus syukur ya. Dan syukur itu ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama, meyakini nikmat tersebut tuh dari Allah ya. Jangan kepedean itu tuh saya emang pantas dapat nikmat ini kok. Enggak boleh gitu. Jadi ketika kita dapat nikmat, kita benar-benar yakin itu dari Allah dan itu adalah ujian. Karena kalau misalnya kita yakin sih nikmatnya dari Allah, terus kita kepedean, aku emang berhak dapat nikmat ini, itu jadinya apa? Ujub. Yakin mah dari Allah tetap, tapi gue emang pantas dapat nikmat ini. Ujub itu jadinya. Lihat Abdurrahman bin Auf pas dapat nikmat. Beliau yakin dari Allah, tapi kan ketika dapat nikmat beliau malah tunduk, takut kalau ini adalah istidraj gitu ya. Jadi itu yang pertama teman-teman, meyakini nikmat itu dari Allah. Dan kita ngerasa kita yakin itu tuh ujian, dan kita jangan kepedean ngerasa kalau kita emang berhak dapat nikmat tersebut. Itu yang pertama. Ya, yaitu di hati kita meyakini hal-hal tadi yang saya sebutin. 2, tentu ngucapin alhamdulillah. Dan tidak boleh menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Rinciannya yang tadi kita udah bahas ya. 3, kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Dan ini poin ketiga yang paling sering dilalaikan. Seperti contoh aja ya, ada salah satu owner sebuah restoran terkenal di sebuah kota. Beliau minjem ke bank 100 juta untuk bikin restoran sambal titik-titik. Dan habis itu sukses. Setelah sukses, syukur, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu. Lucu sih, di satu sisi emang benar syukur ke Allahnya, tapi dia memulainya dengan cara yang haram, yaitu dengan minjem 100 juta dari bank riba. Jadi di situ dia syukur ke Allah, tapi di saat yang sama dia juga nikmat tersebutnya juga didapatkan dengan cara yang haram awalnya. Atau seperti orang-orang yang kerja dapat rizki banyak, alhamdulillah ya Allah, saya dapat banyak banget rizki ya Allah, saya jadi bisa ikut konser. Pas udah ikut konser, alhamdulillah ya Allah, bisa yang paling depan, bisa ngelihat begitu cantiknya mereka, begitu cantiknya SRB 49 misalnya gitu, Surabaya 49 gitu. Misal ini mah contoh aja. Jadi dia bilang nikmatnya alhamdulillah, tapi nikmatnya dipakai buat maksiat. Wah, ini tuh udah salah. Makanya itulah kenapa semua bentuk maksiat itu adalah kufur nikmat. Karena ketika kita maksiat, kita pasti gunakan nikmat Allah. Iya nggak sih? Kita lagi gibah, berarti kita lagi gunain nikmat apa? Mulut, nikmat lisan untuk maksiat. Berarti itu udah kufur nikmat. Jadi ketika kita dapat nikmat, pastikan kita pahami 3 poin tadi ya. Yakin di hati itu dari Allah, kemudian bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, dan jangan nisbatkan nikmat kepada selain Allah, dan yang ketiga, gunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Ini yang harus kita lakukan. Nah, satu lagi nih poin tambahan. Biasanya kalau kita dapat nikmat, seringnya makin sering dapat nikmat tuh makin lupa. Coba aja, Fahri dikasih 1 juta sama Arizal, seneng gak Fahri? Ya seneng pasti. Pasti responnya makasih banget. Tapi Fahri dikasih berapa juta Fahri sama ayah dari semenjak lahir sampai sekarang, atau sampai sebelum ayah wafat ya. Itu kan udah berpuluh-puluh bahkan ratusan juta Fahri. Tapi biasanya biasa-biasa aja ya gak sih? Dan ketika misalnya Arizal, atau misal nih Arizal rutin ke Fahri ngasih beasiswa ke Fahri, lalu tiba-tiba stop. Kira-kira feeling Fahri gimana? Gak enak ya, kenapa Arizal nge-stop gitu? Iya gak sih? Itulah sifat dasar manusia.
ketika dikasih nikmat, dia akan ngerasa kalau emang dia berhak mendapatkannya. Sehingga ketika misalnya diberhentikan, langsung ngeluh. Bahkan ketika nikmat tersebut dipindahkan ke orang lain, apa yang terjadi? Iri, dengki. Dan ini bahaya banget. Ini sangat-sangat bahaya banget. Dan itu udah sering kita ngeliat. Bagaimana ada orang-orang yang sering melakukan hal itu gitu. Dan ketika misalnya Allah mencabut dari kita nikmatnya, maka tujuannya apa sih? Tujuannya sama kok. Allah udah sering ngasih tahu kan di dalam Al-Quran bahwasanya ketika Allah ngasih musibah itu tujuannya adalah untuk secara umum ya, ini secara makna aja, biar kita ingat sama Allah kan. Berarti kalau misalnya Allah ngasih kita nikmat kemudian oleh Allah di stop, itu adalah untuk ngingetin kita, ingat itu nikmat dari Allah. Maka nggak ada salahnya ketika kalian ngelakuin hal itu kepada anak kalian. Misalnya anak kalian udah sering dikasih, tiba-tiba kok jadi ngelonjak ini. Berhentiin dulu. Marah, biarin. Biar nyadar. Selama ini tuh kamu dapat nikmat. Maka diberhentiin biar apa? Biar nyadar itu nikmat. Jangan kayak gini, jangan ngerasa pede untuk dapat nikmat terus. Mulai dong. Mulai gigih dong dalam membantu dan sebagainya. Seperti itu, ini nggak ada masalah, ini adalah edukasi. Nabi kita SAW dulu kan sering ngasih ke sahabat. Lalu ketika perang Hunain, itu sahabat Ansor atau Muhajir? Ansor itu nggak dikasih sama sekali. Di situ kan langsung mulai itu, Ansor langsung pada gitu, langsung pada ngobrol gitu. Nabi kita udah balik nih ke kaumnya nih. Masa Quraisy dikasih semua, kita kagak dikasih sedikit pun. Muncul kan dari hati para sahabat. Walaupun sahabat tersebut tentunya insya Allah pasti dimaafkan, dan di situ para ulama menjelaskan juga kenapa sahabat ngomong kayak gitu. Di antaranya poin terbesarnya adalah para sahabat tuh nggak mau gitu kalau kehilangan Nabi SAW. Ya ada keinginan dapat dunia juga, tapi keinginan terbesar mereka adalah agar Nabi tetap dong care sama mereka. Masalah dunia nggak harus dapat, tapi masalah kepedulian itu nggak mau gitu, karena Nabi kan udah sayang kita, jangan sampai sayangnya kayak yang lain gitu ya. Itu keinginan sahabat yang lebih dominan dalam perang Hunain tuh. Kalian bisa dengerin ceramah yang sangat-sangat nyentuh hati banget dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Tapi itu episode 90-an tuh dicabut. Kayaknya beliau ganti judul deh untuk yang kisah perang Hunain. Soalnya di Tazkiratus Sami itu dihilangin. Pas nyari lagi kok nggak ada. Kayaknya diganti judul jadi bukan Tazkiratus Sami yang tentang kisah perang Hunain. Oke, baik teman-teman. Jadi itu ya tentang masalah nikmat Allah. Ingat ya. Dan hati-hati tuh kalau kalian udah biasa dikasih nikmat oleh seseorang, oleh Allah lewat seseorang, kemudian habis itu berhenti, lalu kemudian ternyata yang dikasih orang lain, lalu kemudian di situ mulai muncul kedengkian, itu harus hati-hati banget. Karena ini dibahas sama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri, jangan ngerasa aman. Karena salah satu di antara wali Allah aja kayak gini, dengki. Ada yang tahu siapa? Bahkan menurut sebagian ulama, Nabi nih, calon Nabi, kakaknya Nabi Yusuf. Kakaknya Nabi Yusuf kan dengki ke Nabi Yusuf, bahkan sampai mau ngebunuh. Dan kakak Nabi Yusuf tuh ulama beda pendapat, jadi dua pendapat. Pendapat pertama, kakaknya Nabi Yusuf tuh nanti oleh Allah diangkat jadi nabi. Pendapat kedua, kakaknya Nabi Yusuf itu diangkat menjadi wali Allah. Maksudnya jadi sahabat radhiyallahu anhum jadinya. Jadi sahabatnya Nabi Yusuf. Artinya kan ini kakaknya Nabi Yusuf orang yang hina atau mulia? Mulia. Secara iman insya Allah mulia, secara amal juga soleh, walaupun awalnya melakukan maksiat yang besar dulu gitu. Kalau wali Allah aja bisa gitu loh dengki, apalagi kita. Maka apa perlu ngingetin ini? Ketika ngingetin ini tentunya bukan dalam rangka kamu memvonis, kamu menjudge, kamu mensuuzon, bukan. Ini peringatan. Karena dengki itu kalau wali Allah aja bisa jadi dengki, apalagi orang yang kayak kita gitu. Ya, baik. Itu udah terbahas ya untuk masalah ini. Baik. Alhamdulillah. Rasa sudah clear. Sekarang mau nambahin poin-poin. Di sini ada yang nggak ngerti nggak dari penjelasan Arizal tadi? Soalnya ngelihat ceramah Arizal yang 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang temponya lebih cepat sekarang. Karena tahun lalu Arizal sering banget ngedengerin ceramah Ustadz Nuzul dan terbawa gayanya kayak Ustadz Nuzul, jadi lebih pelan. Cuman nyadar dengan gaya ceramah yang tahun lalu kalian jadi lebih banyak tidur, terutama yang hadir langsung di sini. Makanya sekarang Arizal lebih fire up ya, fire lah,
lebih kebakar gitu ya, biar pokoknya lebih keras lah, lebih cepet temponya. Ada yang nggak ngerti dari kalian? Mudah-mudahan jelas. Nah sekarang teman-teman ada satu tambahan, yang mana tambahan ini merupakan pengecualian. Oke, jadi dari penjelasan yang tadi udah jelasin, ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Dan pengecualian ini AA baru temukan dari penjelasan Ustadz Firanda doang. Dari penjelasan Ustadz Firanda doang. Karena dari penjelasan Ustadz lain, AA nggak mau merendahkan sama sekali. Tapi ada Ustadz yang memang dari dulu fokusnya di bidang Islam. Kemudian dari kitab para ulama yang langsung kayak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi beserta cucunya yang mensyarahnya. Kemudian dari berbagai macam syarah kitab Tauhid bab ini, belum ada yang menjelaskan seperti Ustadz Firanda. Belum ada. Dan pas saya baca, Safiranda, Masya Allah, ini emang atas izin Allah ya. Beliau luar biasa banget. Ya ini keberkahan ya. Makanya kalau ada orang yang ahli banget dalam eksak, pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, dan ingin mendalami pelajaran itu, jangan dilarang. Biarin. Karena akan terbangun pola pikir yang sangat baik, yang nantinya ketika mereka banding setir ke pembahasan Islam, mereka udah punya skill untuk bisa menjelaskan yang sangat rinci. Yang mana sebagian ulama pun luput dari pembahasan ini. Kalian nggak akan nemu penjelasan ini kecuali dari yang tahu ya. Nggak akan nemu penjelasan ini dari banyak kitab. Tapi Ustadz Firanda ngasih tahu. Ini yang cari-cari dari dulu. Yaitu apa? Boleh menisbatkan nikmat kepada selain Allah, tapi dalam rangka pengabaran doang. Itu pun untuk sesuatu yang tidak terjadi pada diri kita. Catat baik-baik nih, rada susah nih teorinya. Boleh mengucapkan kalimat yang secara lafaz itu seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Secara lafaz ya. Secara lafaz seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Namun dengan catatan, kejadian itu bukan terjadi kepada diri kita, tapi kepada orang lain. Gitu. Terus ada tambahan nggak tadi ngomongnya? Ya, segitu aja. Gitu kan ya. Ulang sekali lagi. Boleh mengucapkan kalimat yang secara lafaz seperti menisbatkan nikmat kepada selain Allah, namun dengan catatan itu kejadiannya bukan terjadi pada diri kita. Nah, contoh gini, ada hadis di mana Nabi kita SAW bersabda, andai bukan karena syafaatku, niscaya Abu Thalib akan ada di neraka yang paling bawah, paling kerak gitu loh. Andai bukan karena syafaatku, niscaya Abu Thalib akan disiksa ya, di neraka yang paling berat. Berarti kan gara-gara syafaat Nabi SAW, akhirnya Abu Thalib diringankan kan jadi yang atas. Coba, yang dapat nikmat di situ siapa? Abu Thalib. Bukan Nabi ya, bukan Nabi. Di sini Nabi SAW lagi ngucapin tentang Abu Thalib kan. Maka kalau beliau berarti kan lagi menisbatkan nikmat kepada selain Allah, ya nggak? Secara lafaznya. Kan harusnya mah kalau secara lafaz langsung mah harusnya gini, Allah lah yang menyelamatkan Abu Thalib dari neraka yang paling parah menjadi neraka yang paling ringan, gitu kan ya harusnya kalimatnya. Tapi itu di dalam hadis yang sahih, Nabi kita SAW bersabda apa tadi? Kalau bukan karena syafaatku, niscaya Abu Thalib akan berada di neraka yang paling bawah. Yang dapat nikmatnya Abu Thalib kan ya? Nah itu boleh ngucapin itu. Yang nggak boleh itu Abu Thalibnya yang ngomong. Andai Abu Thalib yang ngomong gitu. Kalau bukan karena Muhammad, niscaya aku akan celaka di neraka. Emang udah di neraka gitu ya. Tapi andai Abu Thalibnya yang ngomong gitu. Andai Abu Thalibnya yang ngomong, maka itu jadinya syirik. Tapi ketika yang ngomongnya tuh orang lain, itu nggak ada masalah. Maka dalam kasus ini misalnya Regan, tadi kejadiannya Arizal ya. Arizal tadi mau kecelakaan, kemudian didorong sama Regan. Nggak jadi kecelakaan. Boleh nggak ngomong ke Regan, makasih banget udah nolong saya. Boleh nggak gitu? Boleh. Boleh nggak ngomong alhamdulillah Allah menyelamatkan saya lewat kamu Regan? Boleh nggak? Boleh juga. Boleh nggak ngomong karena Allah kemudian karena Regan aku jadi selamat? Boleh nggak? Boleh juga.
Boleh nggak ngomong karena Allah dan Regan saya jadi selamat? Boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi ngomong kalau bukan karena Regan aku nggak selamat. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Tapi sekarang yang ngomongnya Fahri. Fahri yang ngomong. Kejadiannya kan Arizal, yang dapat nikmat siapa? Arizal. Nah sekarang Fahri ngomong ke teman-teman yang lain. Tapi dalam kalimat sebagai pengabaran doang. Kalau Regan nggak nyelamatin Arizal, kecelakaan tuh. Itu mah boleh. Paham nggak? Nah, jadi dari pembahasan yang tadi Arizal sampaikan, ada pengecualian, yaitu tadi ya, pengecualinya adalah apa? Satu, kita ngucapin kalimatnya secara lafaz kayak nisbatkan nikmat kepada selain Allah seakan-akan, tapi itu hanya dalam bentuk pemberitaan, itu pun untuk nyeritain orang lain, bukan diri kita. Nih langsung baca tulisan dari Ustaz Firandanya ya. Nih. Mana ya? Nah ini dia ya. Dalam hadis yang sahih ya, Nabi kita SAW bersabda, sesungguhnya dia yaitu Abu Thalib berada di tepian neraka, alias azabnya paling ringan. Seandainya bukan karena aku, dia tentu berada di neraka dasar. Ustaz Firanda menulis ya, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang kenikmatan, yaitu kenikmatan yang dialami oleh Abu Thalib berupa berkurangnya siksa yang dia dapatkan. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia memakai kedua sendal yang mendidih otaknya. Lantas, apakah perkataan Nabi Muhammad SAW ini adalah kesyirikan? Karena kan beliau menyandarkan nikmat yang didapat oleh Abu Thalib kepada diri beliau, gitu ya. Nah, kemudian Ustaz Fernanda melanjutkan, tentu jawabannya adalah tidak. Beliau SAW adalah seorang Rasul, maka tidak mungkin beliau salah ucap. Perkataan Nabi SAW tersebut bukanlah perkataan syirik, karena pengabaran tentang nikmat tersebut bukan disampaikan oleh orang yang mendapatkan nikmat, akan tetapi oleh orang lain. Dalam kasus ini, Nabi Muhammad SAW hanya mengabarkan tentang nikmat yang didapatkan oleh Abu Thalib. Adapun jika Abu Thalibnya sendiri yang ngomong, yaitu dia berkata, kalau bukan karena Muhammad pasti saya sudah berada di neraka paling bawah. Inilah statement yang kesyirikan. Ngerti? Kalian gak nemuin loh di kitab-kitab ulama seperti penjelasan Ustadz Firanda ini keren banget asli. Karena dari dulu ini yang saya cari gitu loh. Karena sering ngedengar hadis, kan ada tuh hadis Nabi SAW ngomong, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena umatmu, kalau bukan karena kaummu dan sebagainya. Itu kan kayak nisbatin nikmat juga kepada selain Allah. Nah dari situ tuh merenung gitu. Tapi belum pernah nemuin jawabannya dari Ustadz, berbagai macam Ustadz tuh belum pernah. Udah nanya ke Ustadz, semoga Allah merahmati semuanya ya, tanpa merendahkan sama sekali, tanpa ada tendensi untuk membuat kedengkian dan sebagainya. Nanya ke Ustadz Abu Haidar, nanya ke Ustadz Abu Yahya, nanya ke Ustadz ngebaca kitab, belum nemu Arizal asli. Dan pas baca kitabnya Ustadz Firanda, wow, ini yang bertahun-tahun aku cari nih, ternyata ini jawabannya. Jadi boleh ya, kalau kita ngomong nikmat yang dirasakan oleh orang lain dengan secara lafaz seperti nisbatin nikmat kepada selain Allah, tapi sebenarnya itu hanya pengabaran doang. Dan itu pun bukan kita. Kalau kitanya yang ngerasain, itu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nanti ini akan nyambung di bab tentang ngucapin seandainya. Kalau Arizal dapat nilai jelek, lalu A bilang, seandainya saya belajar lebih giat, pasti saya nilainya bagus. Boleh nggak itu? Nggak boleh itu. Tapi kalau Regan yang ngomong, seandainya A belajar lebih giat, A bisa sukses. Itu boleh, kata Syekh Utsaimin. Nyambung jadinya kan pembahasan ini. Oh, ternyata begitu toh. Alhamdulillah ya. Jadi dengan ini pembahasan ini sudah beres. Ini pun sebagai ralat atas jawaban Arizal Karandi tahun lalu. Ya, mungkin Nandi udah lupa pertanyaannya apa. Tapi alhamdulillah dengan pembuatan remake ceramah ini akhirnya clear yang dari dulu masih abu-abu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau yang udah ke height di atas silakan bisa diulang lagi ya. Ya, silakan. Bagaimana kalau menisbatkan nikmat kepada doa kita? Gimana? Jadi,
mungkin karena doa saya ini nikmatan yang Allah berikan. Mungkin karena doa saya, paling gini kalimatnya ya, bisa jadi nikmat ini adalah salah satu bentuk pengabulan dari doa saya. Tapi ngomongnya bisa jadi karena kita nggak bisa memastikan kita. Ya, nggak bisa memastikan. Oke, di sini ada dari Cadia baca doa terkait pengecualian dari Ustaz Firanda tadi. Kalau Nabi mengabarkan jasa syafaat beliau terhadap Abu Thalib, maka mustahil beliau sombong. Tapi ketika kita yang mengabarkan jasa kita kepada orang lain, bukankah tetap ada faktor kesombongan dan ujub yang perlu dipertimbangkan? Nah, itu dia, betul. Ya, jadi kalau kita yang bilang jasa kita, emang itu. Kalau dari sisi kalimat mungkin bisa nggak syirik. Tapi dari sisi kita mungkin sombong, di situ bisa bahaya juga. Jadi amannya jangan. Kalau kita tadi kan Nabi kita SAW lagi cerita yang dapat nikmatnya siapa? Abu Thalib. Yang ngasih jasanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau kan udah jelas nggak mungkin sombong. Nah kalau kita kejadiannya gitu, kita lagi ngomongnya tentang orang lain, tapi kita yang pemberi jasanya, amannya jangan dengan kalimat seperti itu. Kecuali ada pengecualian. Kata Ustaz Aris Munandar, apa pengecualiannya? Tahu? 1 guru, 2 orang tua. Guru ke muridnya boleh ngomong kayak gitu, 2 orang tua ke muridnya boleh ngomong gitu. Walaupun ini nggak disepakati ulama ya, Syekh Khomis kalau nggak salah tetap melarang hal ini, atau Syekh yang lainnya. Tapi Ustaz Aris Munandar menyampaikan dari ulama lain, yaitu boleh kalau orang tua ke anaknya atau murid atau guru ke muridnya. Itu boleh gitu ya. Kamu tuh dapat hidayah lewat saya ngebimbing kamu gitu. Nah itu tuh boleh. Ya, ini disampaikan di blogspot Ustaz Aris Munandar. Bagus itu pertanyaannya. Oke, baik. Oh, ini pertanyaannya banyak banget. Aduh, makasih banget teman-teman yang mudah-mudahan pertanyaan ini adalah bukti kalau kalian emang bener-bener ngedengerin dan paham mayoritasnya. Ya, coba dari atas dulu ya. Jika kita mendapat upah dari gaji yang harus diucapkan. Gaji apa? Oh, kita dapat upah dari gaji. Apa yang harus diucapkan nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah gitu. Berterima kasih ke bos sudah nggak apa-apa ya. Alhamdulillah syukur ada kamu. Apakah ini benar? Bagus kalimat ini ya. Kalau kalimat alhamdulillah syukur ada kamu, enggak, itu nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Soalnya kita alhamdulillah ke Allah, syukur ada kamu ya syukur. Itu kan syukur ada kamu tuh berarti terima kasih kamu datang ke sini gitu kalimatnya. Itu nggak apa-apa insya Allah. Untung ada kamu. Sepertinya kata untung ada kamu di sini maksudnya adalah makasih ada kamu. Cuman ya di bahasa kitanya singkatnya untung ada kamu. Sepertinya itu yang Aang lihat ya. Walaupun dulu Arizal sering bilang untung ada kamu itu nggak boleh. Tapi tergantung konteks juga kan. Kalau misalnya AA mau kecelakaan lalu diselamatin oleh kamu, lalu AA bilang untung ada kamu, ya itu nggak boleh. Itu kan jadi nisbatin nikmat kepada selain Allah. Tapi kalau AA misalnya lagi nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa nih, terus ada temen gitu, ada kamu, kan AA seneng gitu ya. AA seneng, terus untung ada kamu maksudnya makasih ya kamu udah kesini gitu. Aku seneng kamu datang ke sini. Kalau kayak gitu nggak ada masalah sih AA ngelihatnya. Ya wallahu alam. Karena itu bukan nisbatin nikmat tapi lebih ke bahasa terima kasih tapi dipersingkat gitu. Oke. Boleh mengucapkan lafaz yang seakan-akan menisbatkan nikmat pada selain Allah dengan catatan nikmatnya terjadi pada orang lain. Iya betul. Iya kan tadi. Oh. Dan hanya pada wasilah-wasilah yang logis. Iya betul. Hanya dalam media-media yang logis tentunya ya. Ada yang mau nanya nggak dari kalian langsung? Silakan Rifan. Kalau menisbatkan kebalikan dari nikmat seperti musibah dan keburukan itu apakah sama? Bagus ini pembahasannya. Kalau misalnya tentang musibah gimana tuh? Gara-gara kamu nih jadi kayak gini. Nah itu emang ada pembahasan tersendiri nanti di bab seandainya. Nanti ada ya di bab seandainya, mudah-mudahan nanti kita rinci. Dan Al berharap bisa dapat rincian yang bagus banget seperti yang ditulis oleh Ustaz Firanda lagi ya insya Allah. Tadi pagi saya bikin status captionnya gini. Nikmat bangun pagi. Duh, ini tuh kenapa ya Zoom sekarang gini, kalau ada pertanyaan baru, langsung scroll otomatis. Nikmat bangun pagi dan kos pinggir sawah, alhamdulillah. Videonya pemandangan sawah itu gimana? Jika syirik saya harus gimana? Itu mah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nikmat bangun pagi dan kos di pinggir sawah, alhamdulillah. Itu mah jelas nggak ada masalah sama sekali. Itu mah berarti alhamdulillah ya Allah bisa Allah ngebangunin aku pagi-pagi, aku kos di pinggir sawah, ini nikmat, nggak ada masalah ya. Dan juga ketika kemarin ngelakuin media yang ketiga. Apa tuh contohnya? Tobatnya gimana? Saya bilangnya kalau bukan karena kamu datang ke kos, aku udah nggak berangkat ke kampus, alhamdulillah. Kalau bukan karena kamu datang ke kos, aku udah berangkat ke kampus.
ini tuh dalam rangka menisbatkan nikmat atau cuman pemberitaan aja. Karena bisa jadi itu bukan sebuah menisbatkan nikmat, tapi cuman hal yang logis aja. Kayak misalnya gini, kalau kamu nggak ngasih tahu saya bakalan pergi. Kan logis, itu mah bukan menisbatkan nikmat kan ya. Kalau kamu nggak ngasih tahu saya bahwasanya ini libur, saya bakalan pergi. Itu mah netral gitu lah, hanya pemberitaan netral. Yang nggak boleh tuh kalau misalnya itu berupa penisbatan nikmat, kayak misalnya ya kayak tadi kecelakaan, selamat dari kecelakaan dan sebagainya, itu yang nggak boleh tuh ya. Tahu ini perlu banyak meres otak karena kasus-kasus tuh pasti banyak ya. Nanti sering-sering aja nanya kasus-kasusnya boleh atau enggak. Mudah-mudahan dengan gitu kita makin nempel. Dan juga bagaimana ada memberanikan diri, soalnya sampai sekarang nasehatin keluarga ya. Nasehatin keluarga tergantung kasusnya akhi ya. Jadi harus konsul lebih dalam. Silakan kalau kamu punya catatan, nanti kirim aja ke WhatsApp Ariza, nanti boleh konsul gratis kok ya. Ustadz kalau gini, kalau bukan sebab kamu, saya pasti celaka, dalam rangka menyadarkan sebabnya bukan nikmatnya, tapi jelas hati tetap yakin dari Allah. Amannya jangan gitu ya. Ya, kalau bukan sebab kamu, saya pasti celaka. Ya emang justru itu yang nggak boleh tuh, kita menisbatkan langsung kepada sebab. Jadi mending amannya, alhamdulillah makasih ya, udah nyelamatin saya, kan lebih simpel gitu ya. Daripada ngomong kalau bukan karena kamu saya pasti celaka. Simpel yang mana? Kalau bukan karena kamu saya pasti udah celaka, atau makasih udah nolong saya. Mana yang lebih simpel? Yang kedua lah jelas. Yang kedua mau udah jelas aman gitu. Lebih simpel lagi. Jadi kalau ke orang tuh makasihnya aja. Adapun ketika nisbatin nikmat kita ke Allah gitu. Dan kalau misalnya orangnya mau diikut-ikutkan dalam pelafazan penisbatan nikmat, maka pastikan kita bilang ke Allah dulu, alhamdulillah Allah nolong saya, kemudian kamu gitu ya, pakainya kemudian kamu. Mau nanya nggak kalian? Silakan Ihsan. Kalau yang misalnya kan tadi makasihnya doang ya, tapi dalam hati tuh kayak kita tuh menisbatkannya ke orangnya gitu nggak? Itu gimana? Kan kalau tadi diucapkan ya, dilapaskan, tapi ini dalam hatinya aja gitu. Ngomongnya tetap makasih, cuman kita tuh kayak gara-gara ada dia gitu di dalam hati tuh, gitu bukan ya? Ke Allah gitu, tapi dalam hati gitu. Iya, paham sih Ariza, paham. Jadi defaultnya seorang muslim tuh pasti yakin bahwasanya nikmat tuh pasti dari Allah, itu yang paling intinya ya. Cuman rasa terima kasih kita kadang-kadang ya besar banget kepada orang yang udah nyelamatin kita dari kecelakaan yang sangat besar. Tapi yakin gitu, ketika dikorek-korek hati lebih dalam, dia pasti lebih syukurnya ya ke Allah. Karena siapa yang nyiptain orang yang nyelamatin kita kalau bukan Allah? Kan Allah juga yang nyiptain dia kan. Jadi sebenarnya itu karena rasa syukur, rasa terima kasih yang menggebu-gebu, seakan-akan kita kayak ke dia banget, padahal enggak. Itu cuma sekedar ucapan terima kasih doang, tapi kita di hatinya tetap kok meyakini Allah banget, hanya Allah yang murni ngasih nikmat ke kitanya. Gitu Ihsan ya. Oke. Ini banyak banget. Maaf ya, yang nggak terjawab nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal tulis lagi. Catatan aja ya, kajian tadi ada catatannya. Kirim ke WhatsApp, ini tiket saya untuk konsul sama Arizal gratis. Iya boleh. Kurang apa Arizal ngasih gratis? Coba, ngasih gratis lebih banyak teman-teman. Sangat-sangat banyak. Yang suruh bayar tuh orang-orang yang ngotot aja. Terutama orang-orang yang was-was berlebihan. Udah dikasih tahu, dijawab dengan gratis, masih nanya lagi. Dan nanyanya diulang lagi, ya Allah. Kalau bukan karena usahaku, maka kamu pasti akan tetap miskin. Kalau bukan karena usahaku, maka kamu pasti akan tetap miskin. Nah, nggak salah ini. Oh, mungkin lagi ngomong, misalnya dianya lagi, misalnya Fahri kerja jadi karyawan Arizal, punya bisnis sukses, lalu Fahri jadi kaya gara-gara karyawan Arizal, mungkin gitu ya kasusnya. Kalau bukan karena usahaku, bisnisku nih, kamu tetap miskin. Di situ, secara penisbatan nikmatnya, itu nggak syirik, tapi ada unsur apa di sini? Ujub atau sombong di sini. Yang itu harus hati-hati banget. Jadi tetap jangan kalau kalimat ini ya. Karena kalimat tersebut bisa jadi sebab dihancurin sama Allah loh bisnisnya. Kalau ngucapin nikmat kepada selain Allah tapi dalam hati tahu kalau itu sebabnya dari Allah, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kalau bukan karena anjing itu aku udah kecelakaan nih. Itu kan bab yang kita bahas di sini itu bukan syirik hati, teman-teman. Bab yang kita bahas sekarang ini adalah syirik lisan. Dan syirik lisan itu tidak harus pakai hati.
Aku udah sering bahas, so buka tuh tulisan Ustadz Yuliam Purnama tentang kasus orang yang ngucapin statement kekafiran walaupun hanya bercanda, yaitu seorang yang bilang saya mah Yahudi kok, saya mah Kristen kok, walaupun main-main. Ini mah lagi nyontohin ya, bukan Arizal lagi main-main, cuma lagi mencontohkan. Ada orang yang main-main ngomong saya mah Yahudi kok, saya mah Kristen kok, itu dia murtad otomatis walaupun main-main. Ini tuh dulu ada tulisan Ustadz Yuliam Purnama atau Ustadz lainnya di muslim.or.id, tapi pas coba searching lagi hilang gitu, nggak tahu di take down atau gimana. Tapi masih ingat banget itu tulisan dari salah satu Ustadz terkenal di Jogja ya, di websitenya ya. Jadi syirik lisan itu nggak harus dengan keyakinan hati. Artinya ketika kita ngomong kalau bukan karena anjing itu gue udah kecurian, itu berarti syiriknya syirik lisan. Walaupun di hati kita mah yakin yang nolong aku Allah lewat anjing itu, tapi lisan kita saat menisbatkan nikmat malah ke anjing. Itu yang dilarang oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang bilang, sepupu Nabi SAW yang berkata, yang dimaksud kesyirikan yang ada di surah Al-Baqarah ayat 22 ini adalah ketika seseorang berkata, kalau bukan karena bebek itu, pasti udah kecurian. Kalau bukan karena anjing itu, pasti kita udah kecurian. Itu yang dimaksud oleh Abdullah bin Abbas. Berarti sekali lagi, haram. Gak boleh ngucapin yang kayak tadi, statement tadi, walaupun kita yakin 100% nikmatnya dari Allah. Alhamdulillah, yakin ini banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Alhamdulillah, kalian punya tiket gratis, asal tadi syaratnya apa? Catatan kajian ini kirim ke Arizal lewat WhatsApp aja, nggak usah pakai tulisan tangan, rangkuman aja tadi yang dapat apa aja, kirim, insya Allah bisa nanya. Makasih teman-teman, mohon maaf belum bisa untuk banyak ngebahas. Sekedar info, besok insya Allah, oh iya, besok pagi udah masuk bab sholat, kajian fikihnya. Kalian jangan absen loh, karena itu kajian sholat penting banget, sangat-sangat penting. Jadi jangan absen buat kajian Sabtu pagi tuh, usahakan ikut. Kalian yang olahraga, kalian yang mungkin berangkat ke kantor dan sebagainya, tetap hadir walaupun di motor pakai headset, nggak apa-apa deh. Jangan di skip, itu penting ya, penting banget itu kajian fikih tentang sholat. Adapun untuk Jumat depan ada kajian tauhid, tapi Sabtunya nggak ada kajian karena Sabtu paginya Arizal harus ngisi ini tablik akbar di SMA 5 Bekasi insya Allah ya. Jadi itu aja infonya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.